teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan yang Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang pemberkasan CPNS. Jadi pada instansi saya itu dulunya ada syarat tentang tes kesehatan mental atau psikis. Jadi aku mau bahas lebih lanjut pada video ini karena itu juga pengalaman pertama banget buat aku tes kesehatan mental. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi teman-teman, untuk kesehatan mental ini kalian bisa tes di RS pemerintah di kota kalian. Kalian tinggal datang aja, melengkapi administrasi dan kalian bayar teman-teman. Jadi waktu itu karena aku masih kerja ya, pada saat pemberkasan aku harus izin dulu untuk bisa mengurus surat tersebut di RS teman-teman. Setelah dapat izin ACC dari kantor lamaku, aku langsung menuju ke RS-nya buat surat tes kesehatan. Jadi setelah mendapat izin dari atasan aku pada kantor lama, aku menuju RS untuk membuat atau tes kesehatan mentalnya teman-teman. Usahakan kalian kalau mau tes kesehatan mental di RS, kalian datang yang pagi biar nomor antrian kalian tuh masih awal-awal teman-teman, biar cepet tesnya, cepet hasilnya keluar, terus kalian tinggal ngurus legalisir surat tersebut, udah deh selesai gitu kan, daripada nunggu terlalu lama kan capek ya teman-teman kalau misalnya kalian dapat antrian yang banyak. Jadi biaya untuk tes kesehatan mental ini atau tes kesehatan psikis saat saya, yaitu kan pemberkasannya tahun 2019 ya teman-teman. Kalau di kota aku tuh sekitar 300 sampai 400. Jadi kemarin aku tuh dapat harganya 400-an untuk tes kesehatan mentalnya. Setelah administrasi lunas, kita tinggal menuju ke ruangan tes kesehatan mentalnya, menunggu dari perawat dan dokternya yang bertugas pada bidang tersebut teman-teman. Terus setelah kita nunggu, kita dipanggil, kita masuk ke ruangan, dan di RS tempat aku tes itu masih manual untuk tes kesehatan mentalnya. Jadi kita diberi lembar jawaban dan itu bulet-bulet ya, kita harus melingkarinya. Jadi kalau bisa kalian bawa alat tulis sendiri, persiapkan baik itu pensil maupun pulpennya teman-teman, biar kalian juga nggak bergantian kan pulpen dan pensilnya. Terus kalian kerjain soal tersebut, dikasih buku soal dan itu tebel, isinya ratusan soal teman-teman, dan itu harus dikerjakan. Sebenarnya untuk tes kesehatan mental ini soal-soalnya kayak psikotes teman-teman, nggak terlalu jauh seperti psikotes ya, maksudnya kayak tentang kepribadian kita sih gitu. Jadi nggak, ya mirip-mirip kayak TKP kita zaman SKD sih. Intinya kalian harus konsisten tentang apa yang kalian pilih teman-teman, karena setelah aku perhatiin banyak soal-soal yang kata-katanya tuh dibolak-balik tapi intinya tuh sama. Jadi soal yang bener-bener masih aku ingat hingga detik ini saat tes kesehatan mental itu, soalnya gini teman-teman, nanya, kamu pernah ngerasa nggak ada seseorang yang berbisik di dalam telingamu untuk menyuruh kalian melakukan sesuatu gitu. Mungkin maksudnya kayak kita tuh pernah denger bisikan-bisikan nggak sih di dalam pikiran kita, dalam hati kita, padahal di situ nggak ada orang lain gitu ya teman-teman. Ada soal-soal semacam itu. Jadi ya kalian jujur aja terhadap apa yang diri kalian rasakan, apa adanya aja teman-teman, sesuai dengan kondisi kalian. Intinya jangan nyepelein juga sih untuk tes kesehatan mental ini, karena aku dengar kalau temen aku tes kesehatan mentalnya harus mengulang, jadi 2 kali tes, berarti 2 kali bayar ya teman-teman. Jadi teman-teman, perawatnya juga sempat nge-warning ke peserta harus fokus, badannya harus fit, pokoknya harus berusaha semaksimal mungkin, karena tes kesehatan mental ini nggak semua orang lulus teman-teman. Jadi
ada orang-orang yang nanti nilainya mungkin di bawah standar dan itu dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang. Intinya kalau mengulang pun itu juga harus bayar lagi teman-teman. Saya ngasih uangnya misalnya nih 400, kita harus bayar lagi 800 dong. Pokoknya kalian harus fokus saat ngerjain tes kesehatan mental karena jangan sampai nggak lulus teman-teman. Tips untuk kalian, kalau misalnya sama dengan instansi saya ya waktu itu, syaratnya itu mencari RS pemerintah dan dokter yang tanda tangan itu adalah dokter pegawai negeri sipil yang memiliki NIP atau NIP teman-teman. Kalau misalnya di instansi kamu bebas, ya nggak apa-apa sih, siapa tahu sama. Oke, sekian dulu, semoga konten ini bermanfaat untuk kalian yang mau tes kesehatan mental juga. Dan saya ucapkan selamat ya teman-teman, berarti kalian udah masuk pemberkasan dan udah sebentar lagi banget nih kalian bisa jadi CPNS. Sekian dulu, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend, caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.